Kula nuwun sedulur rahayu ingkang sami pinanggih. Sebetulnya di dalam kehidupan ini tidak ada hal yang gaib. Karena sebetulnya dunia fisik di sekitar kita ini terbentuk oleh unsur yang terkecil yaitu atom. Di sini kita akan membahas tentang kuantum. Apa itu kuantum? Yang modern adalah quantum realm. Ketika manusia bisa mengecil sekecil-kecilnya, maka akan didapati dunia quantum realm. Teori ini dikembangkan oleh Albert Einstein salah satunya. Sebelum kita menjangkau quantum realm, kita harus kembali ke teori kuantum. Sebelum kita membahas tentang teori kuantum, maka kita harus membahas teori fisika klasik. Unsur terkecil dari setiap benda atau kehidupan adalah atom, molekul, partikel. Ini dikembangkan oleh Isaac Newton. Kemudian, selang beberapa waktu, para peneliti atau fisikawan itu bertanya-tanya apakah atom ini masih bisa dibagi lagi, masih bisa dipecah lagi menjadi unsur yang paling kecil, sedangkan atom ini sudah kasat mata, tidak bisa dilihat oleh panca indera. Selang penelitian berlangsung, ternyata ditemukan di dalam atom itu masih bisa dipecah lagi menjadi elektron dan neutron. Inilah yang disebut kuanta atau kuantum atau vibrasi. Ini teori kuantum. Jika atom berada di level ruang hampa atau fisik atau benda padat, maka kuantum atau vibrasi ini sudah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Artinya ada di mana-mana tetapi tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Nah, ini kembali lagi bisa disambungkan ke ajaran spiritual bahwa yang tidak ada apa-apa itu sebetulnya ada, namun hanya tidak kelihatan oleh panca indera kita. Gelombang atau vibrasi ini bergerak bebas, namun bisa mempengaruhi dan membentuk struktur atom. Maka dari itu, di alam kuanta ini hukum fisika tidak berlaku. Karena tidak ada benda padat, tidak ada ruang dan waktu. Kuantum ini bisa membentuk kehidupan manusia saat ini secara atom dan molekulnya. Karena kuantum ini bersifat gelombang. Dan karena bersifat gelombang, maka hukum ketidakpastian akan berlaku. Kuantum ini bisa membentuk hal baru, bergantung kepada frekuensi gelombang tersebut. Vibrasi kuantum yang ada di dalam diri manusia itu terdapat pada otak yang merupakan hardware dan pikiran yang merupakan software. Dan percaya atau tidak, kehidupan kita selama ini dibentuk oleh pikiran. Itulah yang dinamakan nasib. Jadi sedulur, semoga bisa dipahami bahwa kita ini terbentuk oleh pikiran kita, dan 80% kenyataan yang terjadi adalah karena hasil buah pikiran kita, bukan dari luar.
Nah, pikiran ini, gelombang ini, frekuensi ini yang menentukan juga diri kita sendiri. Kita mau bergabung kepada frekuensi-frekuensi rendah atau frekuensi-frekuensi tinggi, itu adalah kehendak kita sendiri. Jadi kita mau membentuk diri seperti apa, itu sebetulnya diserahkan kepada diri kita sendiri. Karena di dunia ini sebetulnya tidak ada hal gaib. Gaib itu ketika kita belum mengerti apa itu. Itu cara ilmuwan atau fisikawan atau saintis. Itu memandang itu belum kita ketahui. Dan di dalam saintis, teori lama jika bisa dipatahkan dengan teori baru yang lebih akurat, maka teori lama akan ditinggalkan. Ini berbeda dengan keyakinan. Keyakinan itu disebarkan melalui tutur dan tulisan. Yang ini akan ditanamkan setiap hari menjadi sugesti dalam diri kita, membentuk pikiran kita. Dan kita akan berlaku atau berperilaku seperti yang ada di dalam keyakinan tersebut. Padahal dunia selalu berkembang dan berubah. Semenjak adanya seseorang yang bernama Charles Darwin mengungkapkan tentang sebuah evolusi, bahwa semuanya ini berubah, maka sebetulnya kita harus menyadari bahwa tidak ada yang kekal dan abadi di dunia ini, tapi selalu berubah bentuk, berubah bentuk, berubah bentuk. Setiap sel diri kita itu setiap harinya berubah. Dan di dalam 1 tahun, maka semua sel kita ini diperbarui. Ketika memperbarui itu, memori-memori yang ada di sel lama akan diturunkan kepada yang baru. Maka dari itu, sebaiknya kita selalu berbuat baik. Kita selalu berpikiran baik, bukan positif, karena positif dan negatif itu diperlukan. Tetapi berbuat baik, berpikir baik, bertutur kata baik. Agar apa? Sel yang mati itu menurunkan hal-hal baik kepada sel yang baru. Percaya atau tidak, evolusi itu ada dan kita harus selalu berubah, siap menghadapi perubahan. Di dalam quantum realm itu diajarkan bahwa seseorang itu memandang dunianya hanya sebatas yang dilihat oleh panca indera. Contohnya, seekor siput akan melihat sebuah lapangan itu sebagai kehidupannya, tempat kehidupannya. Akan berbeda dengan seekor harimau yang lebih besar, maka jangkauannya akan semakin luas. Area pandangnya, area kehidupannya akan semakin luas. Berbeda juga dengan manusia. Manusia seharusnya melihat alam semesta ini juga semakin luas karena semua ini tersedia buat kita. Disinilah sumber pengetahuan semesta. Jangan mau kita sebagai manusia dibentuk menjadi sekup kecil seperti siput, apalagi kepompong, yang area kehidupannya cuma sempit, area kehidupannya cuma sebatas itu saja. Tetapi di sisi lain kita juga tidak bisa menyalahkan, karena itulah cara memandang orang tentang kehidupan, tentang dunianya. Jadi jika ada orang yang menganggap dunia ini sempit, dunia ini kecil, dunia ini terlalu sesat, maka itu karena cara pandang mereka, cara kehidupan mereka. Dan itu biasanya disebabkan oleh dirinya sendiri,
ketika ada momentum untuk diberikan hal-hal baru yang lebih luas daripada kebiasaannya, maka orang itu mempunyai dua pilihan. Yang pertama, mempelajari dan mengikuti. Yang kedua, menentang, bahkan berusaha menyingkirkan karena tidak sesuai dengan kehidupannya. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.